Hello everyone! So, welcome back to my channel. Oke teman-teman, hari ini gue bakalan bikin video yang highly requested banget, yakni bagaimana caranya gue belajar. Sejujurnya teman-teman, cara belajar masing-masing orang itu tentunya berbeda-beda, dan I think perlu banyak eksperimen mengenai cara belajar yang pasti kamu, cara belajar yang oke dengan stylenya kamu gitu. Kalau gue personally, gue tuh suka banget tempat belajar yang comfortable, yang hening, karena gue tuh butuh banget yang namanya fokus. Karena menurut gue kalau kita belajarnya banyak distraksi, terus ribut, dan seterusnya itu akan menghambat jalannya ilmu ke dalam otak kita, seperti itu. Maka dari itu butuh suasana yang comfortable, yang nyaman. Salah satunya adalah di kamar. Nah, sebelum kita belajar harus ada persiapan dulu. Jadi kalau gue pribadi, hal utama yang gue siapkan adalah tumbler air putih untuk minum ya. Jadi gue nggak perlu repot-repot lagi ke daerah dapur untuk ngambil air. Jadi gue udah siap tumbler. Habis itu yang kedua adalah stopwatch Pomodoro. Jadi gue tuh menggunakan sistem 25 menit belajar, 5 menit istirahat untuk mata kuliah tertentu. Tapi kalau untuk mata kuliah atau mata pelajaran yang rasanya tuh perlu lebih dalam lagi gitu, biasanya gue pakai teknik 50-10. Jadi 50 menit belajar, 10 menitnya istirahat. Dan untuk istirahatnya, gue menghindari yang namanya scrolling HP. Karena menurut gue, untuk grab your attention back dari your quick dopamine itu cukup sulit. Dan kadang kita tuh punya banyak hal-hal yang kita lakukan di HP. Misalnya membalas pesan, terus juga membalas email misalnya, atau lihat story teman gitu kan. Jadi agak susah untuk grab our attention back. So that is why I think my tips juga dari gue adalah jangan lihat HP ketika lo sedang break belajar, karena itu akan sulit mengembalikan flow lo untuk fokus. Seperti itu. Yang ketiga yang gue perlukan tentunya equipment kayak laptop, buku, terus pena dan seterusnya. Dan gue selalu menyiapkan itu terlebih dahulu sebelum belajar, bukan saat pas belajar tapi nyari hal-hal yang dibutuhkan. Jadi biasanya gue siapkan kotak pensilnya. So teman-teman, daripada kita lama-lama lagi, ayo kita mulai belajarnya. Let's go. Yang pertama tentunya kita perlu meja lipat. Yang berikutnya laptop, pena ya. Dan ini binder. So let's go. Hal pertama yang gue lakukan adalah gue persiapkan dulu materi apa aja yang bakalan gue pelajarin. Terus juga biasanya gue buka RPS-nya dulu, atau kalau kalian punya lesson plan di sekolah, gue biasanya mengacu pada itu. Jadi kita mau cek RPS-nya dulu, materi apa yang bakalan kita pelajari. Oke, mantap. Oke guys, jadi sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Jadi gue lagi download materinya, dan I think gue pengen banget ngebahas ini. Salah satu part yang paling gue suka ketika belajar adalah menemukan sesuatu yang baru yang gue gak expect hal itu tuh ada sebelumnya. Dan gue menemukannya dengan belajar gitu. That is why I think kalau kita semakin banyak ingin untuk belajar, maka secara tidak langsung kita bakalan menemukan hal yang kita nggak tahu bahkan itu eksis sebelumnya. Jadi semangat teman-teman belajarnya, selamat menuntut ilmu. Jadi teman-teman, kelas statistik itu besok pagi, jadi malamnya gue harus baca materi dulu biar besok di kelas juga bisa mengerti alur pembelajarannya, terus juga bisa bertanya, juga menjawab pertanyaan dari lecturer. Untuk itu, materi besok ialah
see and calculating the values by using Microsoft Excel and or SPSS. So, let's go. Mari kita mulai belajarnya. Jadi di 25 menit awal ini teman-teman, biasanya gue mencari pembahasan in general dulu tentang materinya. Gue bedah mulai dari judulnya terlebih dahulu, apa aja variabel yang ada di judulnya, lalu gue cari pengertiannya, lalu juga cari-cari browsing gitu kan di YouTube ataupun bertanya dengan AI, apa sih landasan teorinya, misalkan apa sih yang dimaksud dengan A, B, C, D dan seterusnya. Oke teman-teman, jadi gue udah selesai nonton video penjelasan presentasi dari teman-teman gue. Dan biasanya setelah itu gue tuh cari tahu lebih dalam, mengulik lebih dalam apa bagian yang rasanya gue tuh ingin cari tahu lebih dalam apa maksudnya, terus tujuannya dan seterusnya. Jadi biasanya setelah gue belajar, gue tuh punya space khusus gitu, kayak di kolom sebelah sininya. Sebentar gue tunjukin dulu. Nah teman-teman, jadi gue tuh letakin kayak semacam notes kecil gitu di sini, atau biasanya juga pakai tempat lain gitu ya, pakai kayak notes kecil. Jadi gue tulis pertanyaan yang ada di benak gue yang kiranya gue mau cari lebih lanjut, seperti itu. Nah jadi gue bakalan research dulu tentang pertanyaan-pertanyaan gue, terus juga gue bakalan baca juga buku yang diberikan oleh dosen. Dalam membaca buku dari dosen tersebut, gue biasanya mencatat juga keywords yang penting yang kiranya akan memandu gue untuk mengerti lebih dalam mengenai materi. Dan habis itu gue research pengertiannya. Oke guys, jadi gue udah hampir selesai belajarnya. Dan biasanya juga yang gue lakukan setelah selesai belajar, proses belajarnya, prosesnya resource dan seterusnya, gue tuh biasanya seneng banget untuk menjelaskan ulang ke diri gue sendiri, ngomong secara orally tentang apa yang gue tangkap dari materi itu. Dan kalau misalnya flow-nya tuh rada nggak nyambung gitu ya pas gue ngejelasin, it means ada sesuatu koneksi yang hilang. Dan maka dari itu gue harus cari lebih dalam lagi apa yang menyebab gue nggak tahu cara menjelaskan bagian itunya, atau gue nggak bisa mengoneksikan antara satu ide dengan ide lain. Hal itu yang gue terapin, belajar itu yang gue terapin, sehingga ketika gue menjelaskan gue bisa, dan juga ketika gue ulangan gitu ya, gue nggak perlu kayak belajar ekstrim banget, karena pada dasarnya gue tuh udah ngerti landasan materinya tuh apa, konseptualnya apa, sehingga kalau soalnya berubah atau misalnya ada sesuatu yang diganti ya dari variabelnya, gue tuh ngerti karena pada dasarnya konsepnya gue dapat seperti itu. Dan gue berusaha juga untuk selalu mengevaluasi bagian mana yang kiranya tuh masih belum klik di hati gue tentang pengertiannya, seperti itu. Setelah itu biasanya gue ambil beberapa menit untuk menjelaskan ulang materi yang udah gue pelajari ke diri gue sendiri menggunakan bahasa gue sendiri, seperti itu. Target gue juga di pembelajaran semester ini, teman-teman, gue pengen lebih aktif lagi dalam merevise catatan gue yang gue dapetin di kampus dengan mengulang lagi di rumah. Terus juga gue analisis apa aja part yang kurang, dan gue nggak nunggu kayak minggu depannya atau bulan depannya, tetapi gue seberusaha mungkin kayak 3 hari setelahnya atau sehari setelahnya gitu kan. Jadi biar otak gue juga, karena menurut gue itu cara yang efektif agar merecall memori lo, sehingga memori itu menjadi jangka panjang, sehingga lo nggak mudah lupa tentang ilmu itu. Walaupun juga kadang beberapa lupa gitu kan ya, it's okay lah, manusiawi. Tapi mostly lo memang mendapatkan hasil dari perkuliahan lo, tapi juga dapat ilmu yang memang diekspektasikan dan diharapkan. Jadi intinya kita harus banyak-banyak recall memory. Oke teman-teman, jadi gue udah belajar dan udah menyiapkan materi besok juga catatannya. So, thank you very much for watching. See you everyone. Bye-bye.